Setiap menyongsong Idul Fitri pasti satu kita penuh dengan kegembiraan karena kita menyongsong hari kemenangan. Dan biasanya kegiatan yang kita lakukan satu mungkin kita mudik, kemudian malam Idul Fitri kita keliling melakukan takbir, kemudian pagi-pagi kemudian besoknya kita melaksanakan sholat Idul Fitri bersama teman-teman sekampung, mungkin malah sekecamatan begitu ya. Itu sebuah kegembiraan yang sangat luar biasa. Tetapi pada saat ini kita sedang menghadapi wabah COVID-19 dan ini perlu kita antisipasi dengan sangat baik karena memang wabah ini nggak kelihatan tapi luar biasa menakutkannya, telah membunuh puluhan ribu orang di dunia. Di Indonesia, pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang sangat baik, tapi tentu saja belum bisa berhasil secara maksimal untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Belakang ini malah ada gejala, ada kemungkinan akan ada kenaikan. Sebagai contoh, di Jawa Timur juga sudah ada angka kenaikan, sehingga untuk itu kita perlu sangat-sangat waspada terhadap ini. Pada saat rapat yang lalu, intelijen memprediksi bahwa kita kalau tidak melakukan kegiatan yang pembatasan yang ketat pada selama Idul Fitri, angka pasti akan melonjak naik lagi. Dan itu berarti apa yang kita lakukan sebelumnya sia-sia saja dan korban akan bertambah banyak. Oleh sebab itu, saya Menteri Agama melakukan banyak himbauan untuk supaya kita melakukan langkah-langkah yang lebih baik ke depan, terutama dalam menyongsong Idul Fitri, sehingga ibadah tetap dapat kita lakukan sebagaimana mestinya, namun pada sisi lain penyebaran wabah COVID-19 dapat kita tekan. Kami menganjurkan ada beberapa hal. Satu, saya menganjurkan sekali, tapi belakangan karena ada situasi makin meningkat, saya menyerukan dengan keras lah gitu, supaya satu, COVID-19 ini tidak boleh mengurangi kegembiraan kita dalam menyambut hari kemenangan. Dan kedua, saya garis bawahi kembali, jangan mudik. Karena mudik sama dengan kita membawa wabah dari kota ke kampung. Jadi kalau ke kampung mestinya kita membawa berkah atau membawa manfaat, tapi justru kita membawa mudarat. Ini sangat-sangat harus betul-betul kita hindarkan. Kemudian yang biasa kita lakukan takbir keliling, baiknya tidak usah. Dan saya sarankan tetap takbir di rumah saja. Tapi saya berharap juga masjid-masjid, musola-musola bisa menggaungkan takbir ini melalui loudspeakernya, hingga betul-betul kegembiraan menyambut Hari Raya Idul Fitri itu tidak hilang. Kemudian jaga kami menghimbau keras supaya sholat Idul Fitri dilakukan di rumah saja bersama keluarga inti. Nah, sholat ini sebagaimana kita tahu adalah sunnah. Jadi artinya kalau ditinggalkan pun tidak apa-apa. Tapi sunnahnya sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah tidak selalu melakukan sholat Idul Fitri dan tidak pernah meninggalkan sholat Idul Fitri. Oleh sebab itu sebaiknya sholat Idul Fitri ini kita lakukan, tapi di rumah saja bersama keluarga inti, bisa cara perorangan, bisa cara berjamaah. Berjamaah ini menurut beberapa ulama, banyak pendapat ulama, kalau ada 4 orang saja sudah boleh. 1 imam, 3 menjadi makmum. Caranya juga mudah, dapat dilakukan seperti sholat sunnah biasa, 2 rakaat. Bisa juga dilakukan seperti sholat Idul Fitri yang sesungguhnya, rakaat pertama dengan 7 takbir, rakaat kedua dengan 5 takbir. Kemudian meskipun tidak wajib, tapi bisa ditambah dengan khotbah. Jadi kembali sangat sederhana sekali. Kemudian saya atau Menteri Agama juga menyarankan supaya berlebaran di rumah saja bersama keluarga inti. Tidak usah kemana-mana dan juga tidak usah menerima tamu. Karena kembali kita tidak jelas tamu yang datang mungkin membawa virus. Karena memang banyak sekarang orang tanpa gejala. Kemudian silaturahmi bagaimana? Silaturahmi dapat kita lakukan dengan melalui medsos saja. Banyak sekali medsos yang tersedia sekarang. Ya, contoh melalui HP pun kita bisa. HP kita tinggal setelkan saja ke mana video call. Kita sudah bisa berkomunikasi dengan teman-teman, saudara-saudara dimanapun dia berada. Di situ kita bisa
saling bermaaf-maafan gitu ya. Karena memang bermaafan itu atau silaturahmi kan tidak harus bertemu fisik. Silaturahmi terjadi bukan karena kedekatan fisik, tapi karena kedekatan batin, kedekatan hati. Kemudian akhirnya saya juga garis bawahi supaya betul-betul dalam situasi itu kita menaati benar tentang protokol kesehatan. Meskipun kita ibadah di rumah saja, kemudian bersilaturahmi via medsos, tapi ketentuan-ketentuan protokol kesehatan tetap wajib kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah ini sehingga ibadah dapat kita lakukan, kegembiraan betul-betul juga membuat kita menjadi tidak kehilangan kegembiraan kita dalam karena memang itu adalah hari kemenangan kita semua, tetapi juga kita terhindar dari COVID-19. Kalau saya ingin pesankan kembali tadi saya simpulkan 7 hal. Satu, COVID-19 tidak boleh mengurangi kegembiraan kita dalam merayakan kemenangan. Kedua, jangan mudik, kita garis bawahi kembali. Kemudian ketiga, takbir dari rumah saja, dan masjid musola menggaungkan takbir melalui loudspeakernya. Kemudian sholat id di rumah saja, sebaiknya tidak ditinggalkan, kita lakukan bersama keluarga inti. Kemudian lebaran di rumah saja, silaturahmi kita lakukan via media sosial, kemudian taati betul protokol kesehatan. Itu aja pesan saya kepada semua teman-teman.